Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fernando. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Safi Marpaung. Halo, perkenalkan nama saya Ella Fadila Azmi. Saya Yeni Zuraida. Saya Widya Aprilia. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam, Prodi PAI. Kelas A1 pagi semester 7. Materi kami tentang bahayanya penggunaan narkoba. saksikan video wawancara hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin Bang kami merekam atau memvideo Abang di sini dalam rangka mengerjakan tugas wawancara dari mata kuliah fikih kontemporer. Nih Bang, sebelumnya Abang ini dari fakultas mana ya Bang? Dari Fakultas Teknik kebetulan. Fakultas Teknik. Baik Bang, adapun di sini kan materi kami tentang narkoba nih ya kan Bang. Boleh saya tanya tentang menurut Abang nih narkoba itu bagaimana kita mengatasi narkoba yang sedang marak pada saat ini? Kalau pertanyaannya bagaimana mengatasi penggunaan narkoba, terutama di lingkungan saat ini, itu perlu yang namanya diadakannya tindakan khusus dari pihak-pihak terkait ataupun pihak-pihak berwajib, serta dukungan dari lembaga-lembaga yang mengantisipasi agar terjadinya narkotika itu menurun secara signifikan. Kenapa? Dengan adanya tindakan keras ataupun pidana ataupun sejenisnya, itu bisa membuat setiap pengguna menjadi berpikir dua kali untuk mengkonsumsi yang namanya narkotika tersebut. Gitu. Selanjutnya ini Bang, kan kita nih mayoritas pendidikan agama Islam nih di sini ya kan Bang, namanya UMSU gitu kan Bang. Nah, otomatis kan di sini banyaknya mahasiswa beragama Islam gitu kan Bang. Tidak memutus kemungkinan anak dari UMSU ini untuk memberikan masukan-masukan kepada orang lain menggunakan yang namanya agama gitu kan Bang. Nah, menurut Abang dalil atau penguatan bagi anak UMSU ini untuk bagaimana memberitahu bahayanya menggunakan narkoba kepada orang lain itu menggunakan dalil-dalil Al-Quran? Setahu dan seingat pribadi aku itu ada di Al-Quran. Saya pribadi juga lupa namanya di surah apa dan ayat berapa. Pokoknya dia berbunyi, barang siapa yang mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, berjudi, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, maka kemungkinan dia tidak selamat. Nah, gitu kurang lebih seingat pribadi dari saya. Berarti apa yang abang sampaikan sebelumnya bisa kita buat jadi edukasi kepada teman-teman yang lain agar tidak menggunakan narkoba ya kan Bang? Benar, betul. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Abang dengan siapa Bang? Saya dengan Pabrikasi Roda Manik. Dari prodi apa? Prodi Teknik Mesin. Teknik mesin. Maaf sebelumnya Bang mengganggu waktu Abang. Izin bertanya Bang terkait penggunaan narkoba nih. Nah, menurut Abang nih bagaimana gitu kan cara langkah untuk penggunaan narkoba itu kayak mana? Cara mencegahnya gitu. Kalau mencegahnya menurutku sendiri itu apa ya? Menghindari lah dari lingkungan-lingkungan yang seperti itu, karena dari diri sendiri pun kalau memang gak ada niat cuman karena lingkungan bisa juga menjadi faktor kan. Ya kalau menurutku itu. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu ya perkuat iman aja sih. Karena kalau memang kita di lingkungan seperti itu pun, kalau iman kita kuat memang untuk menjauhkan dari hal-hal yang seperti itu, menurutku bisa saja. Berarti ini kesimpulannya kita memperkuat iman, terus menjauhi pertemanan dari teman yang menggunakan penyalahgunaan narkoba. Cuman kalau dibilang menjauhi itu jangan sih, lebih ke itu memutus tali silaturahmi. Cuman kita kenal boleh, cuman kalau mengikuti jejaknya tidak, itu aja. Terima kasih ya Bang. Ya. Terima kasih waktunya Bang. Ya.
izin ya bang sebelum bang sini kan Ya. untuk ngisi bang edukasi aja. Saya izin tanya ya bang, bagaimana menurut abang tentang pemahaman abang lah bang tentang narkoba pada saat ini? Pemahamanku. Iya tentang narkoba pada saat ini bang. Ini kan lagi semangat-semangatnya bang narkoba segala macam. Ya. Bagaimana pemahaman abang tentang narkoba saat ini? Parah sih. Ngancur generasi muda. Itu aja sih pemahamanku. Jadi bang kalau untuk supaya ini bang, ini kan lagi semarah-marahnya tentang narkoba. Bagaimana untuk memperkecil bang keadaan supaya narkoba ini lebih memperkecil bang, sedikit yang memakainya. Bagaimana? Membuat apalah kayak apa namanya edukasi macam seminar juga sih itu ya. Seminar ya bang. Ya. Nah, tapi bang kalau menurut abang nih orang-orang yang narkoba ini bisa sembuh total nggak bang? Bisa tapi tergantung orangnya. Tergantung orang. Ya. Kadang dia kan udah direhabilitasi cuma dia make lagi kan gitu. Kan banyak kayak gitu. Jadi bang kalau misalnya nih orang nih ya kan narkoba terus direhabilitasi itu menurut abang bisa sembuh total atau enggak? Atau dia mau untuk melakukan hal yang seperti itu lagi? Mau bang, karena ada juga kawanku kayak gitu tetap dia make. Walaupun itu sudah direhabilitasi, Iya. tapi dia mau memakai lagi gitu. Iya, itu tergantung lingkungannya juga sama kawan-kawan yang terdekat. Jadi solusinya kita pindah lingkungan yang lebih baik lagi. Enggak pindah sih bang, kalau menurut aku tuh dia lebih ke jaga jarak lah sama kawan-kawannya. Kalau usah pindah, pasal perkara baru digituin kan, direhab, dia langsung pindah tempat. Jadi abang nih ya kembali lagi pada diri sendiri tadi. Ya? Iya, itu personal masing-masing. Kalau menurutku, Terima kasih banyak ya bang. Ya. Iya, Bang. Ini perkenalan dulu bang, nama saya Ahmad Safi dari Fakultas Agama Islam semester 7. Nah, sini saya akan mewawancari abang bagaimana menurut pendapat abang terkait dengan kasus-kasus narkoba. Gimana sih bang untuk sebagai kita anak muda ini menjauhi dari barang-barang tersebut gitu bang? Menurut abang gimana? Menurutku ya, kalau kita ingin menghindari narkoba seperti itu, mungkin kita coba untuk buat kegiatan yang lebih positif, seperti misalnya buat kegiatan bersama kelompok kayak mungkin olahraga atau kumpul bersama, bincang-bincang hal yang positif lah seperti itu. Baik bang. Nah, tapi kan bang kadang pun sebagian masyarakat atau oknum kan sering memasukkan tuh barang-barang yang nggak kita sadari kayak seperti dimasukkan ke cairan vape atau misalnya ke tempat-tempat alat-alat mainan anak. Itu kayak mana cara kita sendiri untuk menghindari hal tersebut gitu? Walaupun misalnya nggak mengkonsumsi cairan vape tersebut dalam kandungan narkoba atau narkotika gitu pak. Mungkin itu agak bahaya juga kalau dibilang situ ya. Tapi kalau bisa bilang kita sebagai anak muda juga harus cross check apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik bang, terima kasih banget atas waktunya bang. Ya. Ya. Dari video tadi dapat kita ambil kesimpulan dari judul materi kita tentang bahayanya penggunaan narkoba, yaitu bahaya dampak buruk bagi kesehatan individu dan juga bagi keluarga. Itu sangat dampak buruk dan juga bagi masyarakat juga dan negara. Di dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan dari surah Al-Maidah ayat 90, yaitu kita harus jauhi yang namanya itu khamar, judi dan berhala, dan narkoba juga termasuk di dalamnya.